Jahe merah mulai menjadi tanaman yang digandrungi sejumlah petani di Trenggalek. Untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal, petani jahe merah ini ternyata terapkan standar operasional atau SOP sejak pemilihan bibit, penanaman, perawatan, hingga pasca panen. Seperti apa prosesnya? Simak liputannya berikut ini. Salah satu daerah yang saat ini para petaninya getol mengembangkan budidaya jahe merah adalah petani yang ada di Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek. Sebenarnya petani di daerah ini sudah lama budidaya jahe. Namun, budidaya yang ia lakukan hanyalah menanam secara tradisional dengan sistem tumpang sari. Di sisi lain, proses penanaman itu juga minim perawatan. Akibatnya, hasil panen juga kurang maksimal. Namun kondisi ini berubah setelah para petani difasilitasi oleh badan usaha milik desa bersama BUMDesma. Direktur BUMDesma Sari Bumi Kecamatan Pule Hari Subianto mengatakan, proses budidaya jahe merah sebenarnya sama dengan budidaya jahe pada umumnya. Yang perlu diperhatikan saat budidaya jahe ini adalah pengolahan lahan dan pemberian pupuk dasar. Kemudian setelah dilakukan penanaman, dilanjutkan perawatan secara berkala. Jika pada proses ini sudah bagus, bisa dipastikan hasil panennya akan bagus. Sebenarnya enggak. Sama seperti jahe yang lain. Yang perlu diperhatikan apa nih kalau jahe? Kalau jahe merah, yang pertama pengolahan lahan, kemudian juga pupuk dasar yang paling inti itu sebenarnya. Kalau itu sudah bagus, itu hasil juga bagus, maksimal. Nah, tidak maksimal, kadang-kadang ini mas, pupuk dasarnya itu kan harus fermentasi yang sudah matang. Kadang-kadang petani kan ngawur, dari pupuk mentah digunakan untuk menanam, itu akan menimbulkan penyakit di sini. 1 kilogram jahe, bibit jahe itu bisa menghasilkan berapa? 1 kilogram itu kali 12, kali 13 itu. 13 ya? Berarti 1 kilogram bibit berarti 13 kilogram atau 14 kilogram basa. Kesulitannya ini untuk mengatasi masalah penyakit khususnya busuk rempang itu yang sekarang belum menemukan bagaimana. Mana ya? Busuk rempang? Busuk rempang ya. Jadi kalau busuk rempang kan menular ke tanaman jahe yang lain dalam waktu yang relatif singkat. Busuk rempang. Hari juga menambahkan pupuk dasar untuk budidaya jahe merah ini harus pupuk yang sudah difermentasi. Pasalnya, jika pupuk mentah digunakan untuk pupuk dasar pada lahan, dampaknya justru tanaman akan rentan terkena penyakit. Sementara itu, salah satu penyakit yang hingga saat ini belum ada obatnya adalah busuk rempang. Terlebih penyakit ini juga bisa menular dengan cepat ke tanaman jahe lainnya. Dampak buruknya, tanaman jahe merah bisa gagal panen.